Ide bisnis dengan modal minim yang cocok untuk para Gen Z dan berpotensi menguntungkan di era sekarang atau bahkan ke depannya. Memulai bisnis di era sekarang memiliki tantangan dan peluang unik, terutama bagi para Gen Z yang kreatif, tech-savvy, dan cepat beradaptasi. Ditambah lagi dengan tren digital yang terus berkembang sehingga ide bisnis ini sangat cocok dicoba buat kalian para Gen Z dari yang masih seorang pelajar, atau para fresh graduate yang masih bingung arah ke depannya mau ngapain. Jadi di sini ada 5 ide bisnis dari cuan Gen Z yang akan dijabarkan dan dijelaskan step by step. Langsung saja yang pertama yaitu ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah model bisnis yang dimana kalian bisa mendapatkan komisi hanya dengan mempromosikan produk atau layanan orang lain. Setiap kali seseorang membeli produk melalui tautan referral link yang kalian bagikan, maka akan mendapatkan bayaran. Affiliate juga menjadi sangat populer di era digital ini karena tidak memerlukan modal besar dan bisa dilakukan dari mana saja. Sehingga bisa dilakukan mulai dari kalangan anak muda hingga para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah kemudian apa saja keunggulan dari bisnis affiliate ini? Yang pertama yaitu minim risiko. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk memiliki produk atau stok barang sendiri. 2. Modal rendah. Kalian hanya membutuhkan perangkat untuk mempromosikan produk, seperti smartphone. 3. Fleksibel. Kalian bisa memilih produk yang sesuai dengan niche dan target audiens masing-masing. 4. Pendapatan pasif. Setelah konten atau promosi dibuat, kalian bisa terus menghasilkan uang tanpa usaha tambahan. 5. Global reach. Kalian bisa menjangkau audiens bahkan sampai internasional hanya dengan melalui platform online. Dan untuk contoh affiliate yang sedang tren dan berpotensi di masa depan yang pertama yaitu ada affiliate marketing pada e-commerce, seperti Shopee Affiliate, Tokopedia Affiliate, Amazon Associates, dan lainnya. 2. Hosting dan domain, seperti Bluehost, Hostinger, SiteGround, dan sebagainya. Di era digital yang terus berkembang ini sangat memungkinkan akan ada banyak bisnis atau individu yang membutuhkan sebuah website. Selain itu, hosting dan domain juga sering menawarkan komisi besar untuk afiliasi. Lalu apa saja langkah untuk memulai affiliate marketing ini? Pertama, pilih niche yang tepat. Fokuslah pada niche yang kalian kuasai dan minati, seperti misalnya teknologi, fashion, atau edukasi. Dan pastikan juga niche tersebut memiliki audiens yang aktif mencari rekomendasi. 2. Gabung dengan program afiliasi. Pilih program afiliasi terpercaya yang menawarkan komisi menarik seperti Shopee Affiliate, TikTok Affiliate, dan sebagainya. 3. Buat konten dengan kreatif. Gunakan digital marketing yang bisa membuat target audiens kalian tertarik. 4. Promosikan affiliate link. Sebarkan tautan dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Selanjutnya, ide bisnis yang kedua ada produk digital. Produk digital itu adalah produk berbentuk non-fisik yang dibuat, dijual, dan dikonsumsi secara online. Produk ini dapat diunduh, diakses, dan digunakan melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, atau smartphone. Adapun keunggulan dari bisnis produk digital ini, yang pertama modal minim, jadi setelah dibuat, produk bisa dijual berulang kali tanpa biaya tambahan lagi. 2. Fleksibilitas. Bisa dikerjakan dan dijual dari mana saja, dan tidak memerlukan stok fisik. 3. Pasar global, produk digital dapat dijual ke pelanggan di seluruh dunia. 4. Skalabilitas tinggi, tidak ada batasan untuk jumlah pelanggan yang bisa membeli atau bisa dikatakan stok unlimited ya guys. Lalu untuk contoh produk digital yang sedang tren dan berpotensi di masa depan, pertama ada template desain grafis, seperti template untuk kebutuhan media sosial, presentasi, dokumen, dan sebagainya. 2. E-book, buku digital yang menawarkan informasi atau panduan tentang topik tertentu. 3. Preset foto atau filter, preset atau filter untuk kebutuhan media sosial, atau aplikasi editing seperti Lightroom dan sebagainya. 4. Font atau elemen desain, font unik atau elemen grafis seperti ikon, ilustrasi, dan background. 5. Kursus atau kelas pelatihan online, seperti video tutorial atau webinar yang mengajarkan keterampilan tertentu. 6. Aplikasi atau website, software sederhana atau tools online yang digunakan untuk mempermudah suatu aktivitas. Dan langkah untuk memulai bisnis produk digital yang pertama pilih niche. Fokus pada satu jenis produk yang sesuai dengan minat atau keahlian kalian. 2. Pelajari tools, gunakan software seperti Canva, Adobe Suite, dan sebagainya atau menyesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk membuat produk digital tersebut. 3. Platform penjualan, gunakan marketplace seperti Link, Etsy, Gumroad, atau website pribadi kalian. 4. Pemasaran, manfaatkan platform seperti TikTok, Instagram,
dan sebagainya untuk mempromosikan produk digital kalian. Untuk ide bisnis yang ketiga yaitu ada jasa freelance kreatif. Jasa freelance kreatif adalah layanan yang ditawarkan individu secara mandiri dalam bidang kreatif, yang bisa meliputi keahlian seperti desain, menulis, fotografi, editing, dan lainnya. Jenis pekerjaan ini cukup fleksibel, dan sangat cocok untuk para Gen Z zaman sekarang yang ingin bekerja secara independen dengan memanfaatkan keterampilan atau bidang minatnya. Untuk keunggulan bisnis jasa freelance kreatif ini yang pertama modal minim, kalian hanya butuh keterampilan dan perangkat kerja seperti smartphone, laptop atau sebuah software, menyesuaikan dengan kebutuhan bidang jasa kreatif yang kalian tawarkan. 2. Fleksibilitas tinggi. Bisa bekerja kapan dan di mana saja, tergantung deadline yang kalian sepakati. 3. Pasar yang luas. Banyak bisnis dan individu yang mencari freelancer untuk berbagai proyek. 4. Peluang skalabilitas. Setelah sukses dengan proyek-proyek yang telah kalian kerjakan, kalian bisa berkembang menjadi sebuah agensi kreatif. Dan contoh jasa freelance kreatif yang sedang tren dan berpotensi di masa depan yang pertama yaitu desain grafis, seperti pembuatan logo, branding kit, poster, atau materi promosi dan sebagainya. 2. Video editing dan motion graphics, seperti editing video untuk kebutuhan YouTube, Instagram Reels, TikTok, atau iklan. 3. Penulisan konten atau content writing, menulis artikel blog, konten media sosial, atau sebuah e-book. 4. Fotografi dan videografi, sebagai fotografi produk, event, ataupun personal branding. 5. Ilustrasi dan seni digital, membuat ilustrasi untuk kebutuhan merchandise, komik, buku, dan lainnya. 6. Jasa UI UX Design, merancang pengalaman pengguna dan antarmuka untuk sebuah website atau aplikasi. Langkah untuk memulai bisnis jasa freelance kreatif ini yang pertama identifikasi keahlian, tentukan jasa berdasarkan keterampilan dan minat kalian. Nah buat kalian yang mungkin masih bingung menentukan skill atau bidang minat kalian, bisa tonton video cuan Gen Z yang pertama, dengan judul 4 poin hidup sukses. Dalam video tersebut dijelaskan step by step mulai dari mindset, skill, upgrade, dan networking. Jadi kalian tonton dan pahami videonya secara keseluruhan. Oke lanjut yang kedua yaitu buat portofolio. Gunakan platform seperti Behance, Dribbble, atau LinkedIn sebagai dokumen proyek hasil kerja kalian. 3. Cari klien awal. Tawarkan jasa kalian mulai dari lingkaran pertemanan atau bisa melalui beberapa platform freelance seperti Fiverr, Upwork, dan lainnya. 4. Promosikan diri. Gunakan media sosial dan posting hasil kerja kalian untuk membangun atau memperbesar personal branding dan jangkauan audiens kalian. Ide bisnis yang keempat yaitu dropshipping. Bisnis dropshipping adalah model usaha yang dimana kalian menjual produk tanpa harus menyimpan stok barang. Jadi saat ada pesanan dari pelanggan, kalian hanya mengirimkan detail pesanan kepada supplier, dan supplier yang akan langsung mengirimkan barang ke pelanggan atas nama bisnis kalian. Untuk keunggulan dari bisnis dropshipping ini, pertama minim modal awal, jadi kalian tidak perlu membeli stok barang di awal. 2. Risiko rendah. Bahkan tidak akan ada risiko stok barang atau produk kalian yang tidak terjual. 3. Mudah dikelola. Kalian bisa fokus pada pemasaran dan penjualan, tanpa perlu repot mengurus pengiriman. 4. Fleksibilitas tinggi. Bisa dijalankan dari mana saja selama kalian memiliki koneksi internet. 5. Beragam pilihan produk. Kalian bisa menjual berbagai jenis barang sesuai tren dan permintaan pasar. Contoh dropshipping yang sedang tren dan berpotensi di masa depan. 1. Produk fashion dan aksesoris, seperti yang sedang tren baju oversize, pakaian olahraga, aksesoris minimalis, dan lainnya. 2. Produk kecantikan dan skincare, seperti skincare organik, kosmetik vegan, alat kecantikan dan sebagainya. 3. Produk kesehatan dan kebugaran, yaitu alat olahraga portable, botol minum estetik, atau suplemen kesehatan. 4. Produk teknologi dan gadget, aksesori gadget seperti casing ponsel unik, tripod untuk konten, dan lainnya. Sedangkan langkah untuk memulai bisnis dropshipping, yang pertama yaitu pilih niche yang tepat, fokus pada kategori tertentu yang sesuai dengan minat dan tren pasar. 2. Cari supplier terpercaya, pastikan supplier menawarkan produk berkualitas, pengiriman cepat, dan dukungan yang baik. 3. Buat toko online, memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya. 4. Promosikan produk, optimalkan konten di media sosial dengan berbagai foto atau video produk yang kreatif dan menarik. Dan ide bisnis yang kelima adalah thrift atau pre-love. Bisnis thrift adalah usaha menjual barang bekas.
Barang yang sebelumnya dimiliki dan digunakan oleh seseorang, biasanya dalam kondisi bagus, layak pakai, dan memiliki nilai tersendiri. Seperti pakaian, aksesoris, atau barang fashion lainnya. Bisnis ini menjadi tren karena mendukung gaya hidup sustainability yang ramah lingkungan dan menawarkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Keunggulan bisnis thrift atau pre-love. Pertama, modal minim, barang bekas biasanya dibeli dengan harga lebih murah. 2. Peduli lingkungan, banyak Gen Z dan milenial yang minat dan mendukung konsep fashion berkelanjutan ini. 3. Unik dan eksklusif, pakaian vintage atau barang branded seringkali sulit untuk ditemukan di pasaran biasa. 4. Permintaan tinggi, dengan banyaknya platform online, membuat pasar barang pre-love semakin luas sehingga mempermudah koneksi kalian. Untuk contoh thrift atau pre-love yang sedang tren dan berpotensi di masa depan, yang pertama ada thrift store pakaian vintage, pakaian era 80-an hingga 2000-an seperti oversize jacket, celana high waist, atau grab hitch tees yang sangat tren bagi kalangan Gen Z bahkan milenial di era sekarang. 2. Thrift dan pre-love sneakers, seperti sepatu merek Nike, Adidas, Converse, dan Vans edisi lama. Adapun langkah untuk memulai bisnis thrift atau pre-love ini, yang pertama yaitu riset pasar, kenali apa yang sedang menjadi tren pasar, dan tentukan target audiens, misalnya seperti fashion yang sedang tren di kalangan Gen Z dan sebagainya. 2. Sumber stok, kunjungi berbagai tempat atau pasar barang bekas seperti pasar loak lokal, untuk mencari stok murah dan memungkinkan kalian untuk bekerja sama, sebagai langganan sumber stok bisnis kalian. 3. Branding, buat nama toko yang unik dan relevan dengan ciri khas kalian sendiri. Agar lebih mudah dikenal audiens, kalian juga bisa mempromosikan barang kalian dengan memanfaatkan berbagai platform online yang ada. So guys, itulah 5 ide bisnis dengan modal minim yang cocok untuk para Gen Z dan berpotensi menguntungkan di era sekarang atau bahkan kedepannya versi cuan Gen Z. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba bisnis ini atau yang sudah punya planning untuk membangun bisnis tapi masih belum memulai aksi kalian, mungkin masih ragu untuk memulai dan sebagainya. Sekarang adalah saatnya guys, buat kalian memulai semua itu. Silakan pilih niche yang sesuai dengan bidang minat dan skill kalian. Atau tulislah ide bisnis kalian sendiri. Apa yang ingin kalian jual, kepada siapa, dan bagaimana cara kalian memasarkannya. Namun pastikan juga niche tersebut memiliki permintaan pasar. Lalu gunakanlah teknologi dan media sosial yang tersedia dengan positif, kreatif, dan maksimal. Karena di era digital yang semakin berkembang ini, media sosial adalah alat paling kuat untuk mempromosikan bisnis maupun branding kalian. Bereksperimenlah, terutama buat kalian para Gen Z yang pastinya masih muda, jangan takut mencoba untuk melangkah dan keluar dari zona nyaman. Karena keberhasilan juga tidak ditemukan dalam kenyamanan. Tantang diri kalian untuk mencoba hal baru, belajar lebih banyak, dan tetap bertahan meski sedang di situasi sulit. Dan ketika kalian mengalami kegagalan, ingatlah bahwasanya kegagalan itu bukanlah akhir, tapi merupakan sebuah pelajaran. Jadikan itu sebagai bagian dari proses belajar kalian. Setiap kesalahan itu adalah guru terbaik yang mengajarkan tentang apa yang harus kalian perbaiki. Jadi kalian jangan mudah untuk menyerah, karena kesuksesan juga tidak datang dalam semalam. Tetaplah konsisten dan sabar dalam menjalankan bisnis dan usaha kalian. Akan tetapi guys, setelah kalian menyimak video ini bahkan sampai detik ini, yang paling terpenting itu mulailah dengan action, jangan hanya menunda dan menunggu sempurna. Memang langkah pertama adalah yang paling sulit, tapi juga yang paling penting buat kalian terbiasa. Mulailah dengan langkah sederhana. Tidak perlu menunggu segala sesuatu sempurna untuk memulai. Terapkan strategi MVP, minimum viable product, buatlah versi awal kalian sendiri dan perbaiki itu sambil menjalankannya. Ingat guys, kesempatan tidak menunggu. Berbisnis adalah tentang memanfaatkan momentum. Jika kalian punya ide sekarang maka jangan tunda lagi, kembangkan itu. Mumpung ide kalian mungkin masih menjadi tren pasar saat ini atau ide kalian yang akan menciptakan tren baru. Jadi mulailah, jangan menunggu semuanya sempurna, kesempurnaan adalah hasil dari perjalanan. Berani bermimpi besar dan mulai dengan langkah kecil, tidak ada ide yang terlalu besar untuk dimulai, kalian bisa lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Kalian punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, meskipun tampak kecil saat ini. Dunia bisnis adalah suatu petualangan yang akan memperkaya hidup kalian, bukan hanya secara finansial tetapi juga secara pribadi. Kalian bisa melakukannya. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.